Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Fidan Azari Jabroyo, NPM 1007031199998. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas critical review mata kuliah pembiayaan pembangunan. Saya telah mendapatkan jurnal yang berjudul Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang ditulis oleh Winda Afriyenis dengan nama Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan tahun terbitnya 2016. Langsung saja ke isi jurnalnya. Dilatar belakangi pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 97 yang telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap seluruh segi pembangunan ekonomi dan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Kinerja ekonomi nasional yang berawal dari tahun sebelumnya yang mendapatkan pujian dari berbagai pihak kemudian mengalami kemunduran yang sangat drastis. Perkembangan inilah yang membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami masalah yang serius, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan demi terciptanya pembangunan ekonomi yang tumbuh stabil, merata dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Semenjak krisis ekonomi tahun 97 tersebut, Indonesia terus-menerus dibelit oleh beban utang luar negeri yang terus-menerus bertambah setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini dibiayai oleh utang luar negeri yang tidak sedikit dan jumlahnya terus meningkat. Kurang lebih dari separuh anggaran negara untuk pembangunan ekonomi dibiayai dengan sumber dari utang luar negeri. Dan tidak dapat dipungkiri juga, kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini ditopang dengan adanya pinjaman luar negeri yang jumlahnya terus meningkat. Berbagai bentuk program dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun menggunakan sumber pinjaman dari luar negeri. Berdasarkan data utang luar negeri pemerintah dari Bank Indonesia, perkembangan posisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel 1 ini yang ada di PPT. Mulai dari 97, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 53.865 miliar US dollar. Hingga pada tahun 2015 mengalami kenaikan hingga 310.722 miliar US dollar. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, yang sudah seharusnya pemerintah berpikir bahwa utang yang banyak ini sangat membebani rakyat. Dampak dari penggunaan utang luar negeri pemerintah tersebut memaksa masyarakat untuk menanggung beban pembayaran hutang dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Di samping itu juga, dampak dari peningkatan utang luar negeri ini menyebabkan nilai tukar rupiah merosot dibanding dengan mata uang negara lain. Nah, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Pandangan penulis terhadap utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam melaksanakan masa jabatan sebagai kepala pemerintahan negara. Dalam melaksanakan masa jabatan sebagai kepala pemimpin negara, pemerintah membutuhkan tambahan modal untuk memajukan roda pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, karena terbatasnya tabungan negara yang dimiliki, maka pemerintah kita mengadakan kerjasama dengan luar negeri dalam bentuk utang luar negeri. Dan dana utang inilah yang sampai saat ini digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Walaupun berutang adalah suatu perbuatan yang dibolehkan dalam agama Islam, akan tetapi kemampuan dalam pembayaran kembali utang tersebut juga harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah, karena situasi dan kondisi ekonomi negara Indonesia belum mampu melunasi utang-utang yang sudah ada pada masa-masa sebelumnya, sehingga untuk kedepannya pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan dengan lebih bijaksana dalam melakukan pinjaman kembali. Bank luar negeri pemerintah Indonesia selalu menggunakan pendekatan rasio utang terhadap PDB, padahal PDB itu tidak semuanya punya Indonesia. Malahan sebagian besar punya pihak asing. Di sini juga penulis mencantumkan solusi terhadap utang luar negeri. Untuk menghindari dampak negatif dari utang luar negeri yang mengandung unsur riba, maka solusi agar terlepas dari utang tersebut adalah terdiri dari: yang pertama, ada konsep musyarakah, yaitu percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Jadi pemerintah Indonesia berbagi modal dengan bank Islam dalam sebuah aset, dan keuntungan akan dihasilkan darinya.
Maka dengan adanya konsep musyawarah ini akan tercipta kerjasama yang adil. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan proyek atau program, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dalam transaksi, maka keuntungan tersebut dibagi bersama. Yang kedua ada konsep bagi hasil atau mudharabah, yaitu Indonesia mengajukan proposal atau mengajukan kegiatan proyek kepada Bank Islam atau sejenisnya dengan pola bagi hasil. Dalam hal ini, bank akan memberikan modal 100% untuk dikelola oleh mitra kerjanya, yaitu negara Indonesia, dengan perjanjian bahwa proyek tersebut jika menghasilkan keuntungan akan dibagi menurut porsi yang ditentukan. Terus yang ketiga ada konsep-konsep jual beli, yaitu perdagangan yang dilakukan dalam ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk meraih keuntungan tanpa harus menimbulkan kezaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang terkait. Dari bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan lain-lain dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam negara-negara. Dan untuk menghindari negara Indonesia terjebak dengan utang berbunga dan juga negara-negara Islam lainnya, maka sudah saatnya negara-negara Islam bersatu untuk menciptakan sebuah badan keuangan internasional yang menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada anggota-anggotanya bila mengalami kesulitan ekonomi. Kesimpulannya yaitu utang luar negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara yang sedang berkembang. Utang luar negeri Indonesia termasuk telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini mengandung sistem bunga atau riba yang dikenal dengan riba nasiah. Riba nasiah ini merupakan tambahan dari penghasilan utang yang disyaratkan oleh negara kreditur. Sehingga dalam pandangan Islam, utang luar negeri saat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Utang luar negeri pemerintah masih menjerat Indonesia, sehingga salah satu penyebab Indonesia belum bisa keluar dari jeratan ini adalah karena sistem yang dipakai RIBA. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu utang bagi negara yang sedang berkembang itu lazim karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Utang negara Indonesia ke luar negeri termasuk ke dalam riba dan inilah yang menyebabkan Indonesia masih belum keluar dari jeratan utang dikarenakan sistem riba yang dipakai. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.